Hai semuanya. Selamat hari Sabat. Kali ini kita akan bercerita, judulnya apa Nemi? Makan pagi di tepi pantai. Makan pagi di tepi pantai. Iya, the bird ya. Ayatnya, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya di Efesus 4 ayat 32. Tetapi Tapi hendaklah kamu amat terhadap seorang orang terhadap, terhadap yang lain. kita ulang lagi ya. Ikutin ya. Efesus Efesus 4 4 ayat ayat 32. 32. Tetapi Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi ceritanya kali ini adalah tentang murid-murid Yesus. Kejadiannya itu beberapa hari setelah Yesus mati, kemudian dia dikuburkan dan Yesus sudah bangkit. Tapi murid-muridnya tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Mereka meninggalkan kubur Yesus. Kemudian mereka masih merasa sedih. Dan mereka memutuskan, Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk mencari ikan di danau Galilea. Mereka naik perahu mencari ikan di tengah-tengah danau Galilea pada malam hari. Mereka sepanjang malam bercerita tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Mereka mengenang akan kebersamaan mereka bersama Yesus selama Yesus masih hidup. Mereka bercerita terus tentang Yesus. Tapi lihat, malam itu mereka dapat ikan atau tidak ya? Mereka sepanjang malam terus di atas perahu. Lihat, mereka menebarkan jalannya, terus tarik lagi. Tapi tidak dapat ikan. Satu pun ikan tidak ada yang masuk ke jaring mereka. Akhirnya mereka sedih. Aduh, sudah lelah, sudah lapar. Dan sampai matahari muncul menandakan waktu sudah pagi. Sudah pagi, sudah muncul matahari. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Mereka pulang, naik perahunya. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tepi pantai, kemudian memanggil mereka. Hai, Petrus, apakah kalian mendapatkan ikan? No. Petrus dan teman-temannya melihat, siapa ya? Ada orang yang memanggil kita. Tapi mereka tidak tahu orang itu siapa. Kemudian orang itu tanya lagi, apakah kalian dapat ikan? No. Kemudian Petrus bilang, no. Kemudian orang itu bilang, kalau begitu tebarkan jala kalian di sebelah kanan perahu. Nah, Petrus dan teman-temannya mendengar bahwa orang itu bilang harus tebarkan jalan di sisi kanan perahu. Dan mereka akhirnya menurut, oh ya sudah, kita tebarkan saja jalannya. Kemudian mereka lemparkan jaringnya diur ke dalam air. Dapat ikan. Dan mereka tarik jaringnya dan ternyata ada banyak sekali ikan di dalam jaring itu. Mereka senang sekali. Mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Kemudian murid-murid Yesus melihat orang yang ada di tepi pantai itu yang sudah menyuruh mereka menebarkan jalannya ke sisi kanan perahu. Mereka bilang, wah, itu Yesus.
Itu pasti Yesus. Hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat ini. Kita terus mengetahui bahwa orang yang ada di tepi pantai ini adalah Yesus. Dia langsung lompat dari perahunya dan langsung berlari menuju Yesus. Dia tidak mempedulikan lagi ikan-ikan yang banyak sekali itu. Dia bawa keranjang kosongnya, dia langsung pergi menemui Yesus. Dia ingin bersama-sama dengan Yesus, bercerita bersama dengan Yesus. Yesus sudah memberikan sebuah kejutan kepada murid-muridnya dengan memberikan mujizat, memberikan ikan yang begitu banyak di pagi hari. Yesus melihat bahwa murid-muridnya sudah kelelahan semalaman berada di danau, berada di lautan, mencari ikan. Mereka lapar, mereka tidak tidur. Dan ada satu lagi kejutan yang sudah Yesus siapkan untuk mereka ternyata. Yesus sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Ada roti dan juga ikan, makanan orang-orang Galilea yang sudah Tuhan Yesus siapkan untuk mereka. Mereka senang sekali mendapatkan kejutan itu. Nah, apakah adik-adik pernah mendapatkan sebuah kejutan? Seperti mendapatkan sebuah hadiah atau mendapatkan sebuah makanan saat kalian lapar? Adik-adik merasa senang atau tidak dapat kejutan? Nemi senang dapat kejutan? Iya, kalau dapat hadiah pasti senang kan? Nah, Yesus juga senang sekali melihat murid-muridnya merasakan kebahagiaan itu. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita suka memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kejutan itu tidak perlu seperti barang-barang yang mahal. Dengan kita tersenyum kepada orang, kita juga bisa membuat orang lain bahagia. Dengan kita menanyakan kabar mereka dan juga mendoakan mereka, kita juga akan membuat mereka bahagia. Betul, Nemi? Iya. Sekian cerita kita kali ini, dan kita akan bertemu kembali dalam cerita-cerita selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Semuanya kita akan menyanyikan lagu dari ayat Alkitab. Ayatnya di Isaiah 41:13. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Lagunya begini. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, saying unto thee, fear not, I will help thee. Isaiah 41:13. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, saying unto thee, fear not, I will help thee. Isaiah 41:13. Ya, kali ini kita akan membuat art and craft, yaitu kita akan membuat ikan dan pancingannya. Mau, Nemi? Ya, caranya gampang sekali. Ajak mamanya supaya mamanya bisa bantuin dan siapkan bahan-bahannya. Sekarang kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya, yang pertama kertas lipat. Kertas lipat warna-warni. Bisa merah, kuning, hijau, biru, apa saja yang kalian suka ya. Terus, ya ada coklat juga, Nemi mau coklat katanya. Kemudian ada double tape, terus ada selotip, lem kertas, terus tali, gunting jangan lupa, spidol hitam, terus ada ini sumpit bambu.
atau kalau nggak punya sumpit bambu bisa pakai pensil. Terus ada manik-manik. Dan di sini saya punya mata boneka seperti ini. Ya, terus ada magnet kecil begini, kecil. Terus ada satu lagi yang buat tarik magnetnya. Kalau saya di sini pakai besi eyelet seperti ini. Kalau tidak punya bisa pakai peniti baju atau kancing baju yang dari besi. Pertama kita ambil kertas lipat, kemudian kita lipat diagonal seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Sudah, kita lipat seperti ini. Ini ke sini. Ini nggak bisa. Nah, nanti mama bantuin ya. Adik-adik yang nggak bisa minta bantuan mamanya. Ini, terus yang satunya kita lipat ke sini. Sudah, seperti ini jadilah ikan. Nah, kita ulangi ya, sekali lagi. Buka. Seperti ini. Kemudian dilipat ke sini. Yang sini lipat ke tengah-tengah sini. Terus yang satu lipat ke sisi satunya. Nah, jadinya bentuk seperti ini. Sudah jadi ikannya. Kemudian kita biar nggak buka-buka, kita kasih lem di sini. Nah, seperti ini jadilah ikannya. Setelah jadi ikannya, kita ambil spidol. Terus kita gambar. Kita bikin kepala ikannya dulu. Nah, terus nanti ini buat matanya. Terus kita giniin, gini. Ini siripnya. Nah, untuk tengahnya kita bisa pakai manik-manik ini, pakai double tape, atau kalau ada lem yang kuat bisa pakai itu. Tapi di sini adanya double tape, pakai lem yang uhu atau yang buat kayu bisa. Di sini saya pakai double tape, kita buka, terus kita pasang deh. Kita hias ikannya. Oh, kita belum pasang mata. Kita pasang matanya. Kita pasang matanya terlebih dahulu. Nah, saya pakai double tape lagi. Terus kita pasang. Kita mau pasang mulutnya. Di mulutnya ini saya pasang besi kecil seperti ini. Kalau tidak punya yang seperti ini, bisa pakai peniti baju. Peniti baju pasti semuanya punya kan? Nah, kita pasang di tengah-tengah sini. Supaya kuat, saya pakai double tape. Terus pasang di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi mulut ikan seperti ini ya. Oke, sekarang ikan-ikannya sudah jadi. Cantik-cantik ya. Nah, sekarang kita mau bikin tongkat pancingannya. Kita pakai, di sini saya pakai sumpit bambu. Sumpit bambu. Terus ada tali. Nah, ini gampang sekali. Terus ada selotip. Sini saya ada selotip. Caranya begini. Kita pasang ini ke sini di ujung sumpit.
Kemudian kita putar selotipnya. Sudah seperti ini jadinya. Terus ujungnya kita pasang magnet kecil. Pasang magnetnya juga gampang. Kita taruh di ujung. Kemudian kita pakai selotip. Kita Papa. sudah jadi seperti ini. Dan pancingannya sudah jadi ya. Seperti ini jadinya. Kita bisa mainkan seperti ini. Tuh. Dah. Pancingan kita sudah jadi. Teman-teman di rumah bisa bikin ya sama mama papanya di rumah. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.